Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrias. Saya Indah Rahmeza. Saya Falia Terdati. Saya Dita Sintoreksa. Saya Keisha Uliana Madani. Saya Muhammad Zakiriadi. Kami akan menampilkan video kelompok kami yang bertemakan tawuran. Selamat menyaksikan. Pep, apa kau? Ada apa, Pep? Gua dikeroyok nih oleh anak SMA 18. Di mana kau dikeroyok? Di sana, di lapangan situ. Oh, di markas tempat area mereka itu ya? Iya benar. Oh iya, udah kebiasaan mereka tuh. Baik, kita serang. Kita datengin aja mereka. Ayo. Datengin aja langsung. Jangan lupa bawa senjata kita. Ayo. Oh, ini tempatnya. Ini markasnya. Woi, kamu yang nyerang kawan kami tadi? Iya, apa? Woi, kamu sini yuk. Ya, aku keluar. Keluar. Luar. Apa? Oke lo, jangan mencet tuh. Ngapa? Jangan lu. Kenapa dia duluan? Apa masalah kamu? Apa buktinya? Nah ini apa buktinya coba? Kamu yang buat ini, oi. Kamu yang rekam kami. Ini apa? Iya, ngapa? Ini apa jadi video? Kamu duluan salah. Kamu dulu, ayo. Kamu duluan kalian dukung. Kenapa kalian dukung kali? Kenapa begitu? Ada apa ini? Hei, Jangan. ini kenapa kalian tawuran? Mereka duluan dulu. Kalian ini anak SMA mana? 18. Kalian tidak boleh seperti itu. Saya akan laporkan kalian ke sekolah kalian sendiri. Sudah. Kalau ada yang cedera nanti bakal dilaporkan ke polisi. Ini urusannya akan jadi panjang. Kalian tidak boleh seperti itu. Sekarang kalian harus damai. Tidak boleh ada dendam. Sudah. Kembali ke sekolah masing-masing. Kalian kembali ke kelas. Kembali. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 352, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Pasal 170, barang siapa dengan terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 170 ayat 2, yang bersalah diancam 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 351 yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, denda 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana. Pasal 352. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam
sebagai penganiayaan ringan dengan penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 353. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 354. 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 355, 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 358. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Pasal 489. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemindanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Faktor penyebab terjadinya tawuran. 1. Keluarga. Kurangnya perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari rumah membuat para pelajar mencari perhatian dan validasi dari kegiatan di luar yang sayangnya melanggar peraturan. Kedua, pergaulan. Dalam berteman biasanya menganut nilai yang sama dalam kelompok. Bisa disatukan karena nilai yang sama atau memang kelompok itulah yang membentuk mereka. 3. Gengsi. Kebanyakan penyebab tawuran di kalangan remaja laki-laki adalah karena gengsi. Mereka yang tidak mengikuti tawuran disebut lemah dan penakut oleh siswa lainnya. 4. Kurangnya perhatian guru. Kelompok tawuran biasanya terbentuk dari kelompok di sekolah. Bila ini terjadi, harusnya sekolah punya tanggung jawab lebih dalam mengawasi pergaulan dalam kelompok di sekolah. 5. Rivalitas antar sekolah. Penyebab tawuran biasanya terjadi karena hubungan yang tak baik antar sekolah. Mereka memiliki sentimen negatif satu sama lain sehingga ketika mereka dipertemukan rentan terjadi perselisihan. 6. Ketegasan sekolah dan pemerintah. Sekolah punya peran yang kuat dalam mencegah terjadinya tawuran serta menekan penyebab tawuran. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tawuran antar pelajar antara lain: yang pertama, membuat peraturan sekolah yang tegas. Bagi siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran akan dipanggil orang tuanya, dikenakan sanksi yang tegas, atau bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Bagi siswa-siswi yang membawa senjata tajam akan dikenakan denda yang setimpal. Yang kedua, memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang sebab dan akibat tawuran. Juga dibimbing untuk selalu bersikap ramah dan sopan terhadap sesama. Dan dapat melaporkan tindakan-tindakan mencurigakan tentang hal-hal janggal kepada pihak yang dapat mengatasi masalah, seperti guru yang bersangkutan. Sekolah juga dapat memberikan bimbingan konseling terhadap siswa-siswa. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar pelajar di luar sekolah.
dapat dengan mengikuti acara lomba-lomba ataupun festival yang diadakan oleh sekolah lain agar dapat saling mengenal dan berinteraksi dengan baik. Yang keempat, pendekatan keluarga. Keluarga adalah tamu pertama bagi anak-anak terhadap pengaruh buruk lingkungan. Peran ayah dalam keluarga dan ibu harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan memberikan waktu yang cukup untuk kegiatan bersama. Banyak pemuda yang melakukan tawuran berasal dari keluarga broken home. Dengan keluarga yang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak, maka anak akan mengerti tentang baik buruknya suatu perkara. Keluarga juga harus senantiasa harmonis dan tidak menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Semua anggota keluarga harus belajar bahwa emosi dapat dikendalikan dan lebih mengutamakan pendekatan diskusi apabila terjadi suatu perselisihan. Dan yang terakhir, juga dapat selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak emosi, juga tidak boleh memiliki sifat pendendam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.